Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 25 Juni 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udrandari Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin terbakar. Selain menghanguskan seluruh ruangan dan dokumen pemilu, satu unit mobil dinas KPU Labura juga hangus terbakar. Inilah video warga saat terjadi kebakaran di kantor Kesekretariatan KPU, Jalan Serma Ghazali, Kota Aikanopan, Labura. Bangunan semi permanen yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu di dalam sekejap hangus dilahap si jago merah. Meskipun 3 unit mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun bangunan kantor yang terdiri dari ruang komisioner, aula, bagian keuangan, teknis dan sekretariat KPUD Labura tidak dapat diselamatkan. Sekretaris KPUD Labura Muhammad Azwir Daulay mengatakan, sebelum terjadi kebakaran, seluruh pegawai dan staf KPUD Labura sedang bekerja dan mendistribusikan kebutuhan petugas Pantari ke PPS. Namun tiba-tiba terjadi kebakaran yang berasal dari atap salah satu ruangan. Meskipun pegawai dan staf KPUD Labura berupaya memadamkan api dengan alat racun, namun tingginya sumber api di dalam tabung atap membuat racun api tidak efektif. Kita ada kegiatan tadi situ bongkar-bongkar, ada barang yang mau kita distribusikan, kemudian muncul api, kita bergerak, ternyata lebih cepat api di situ, di ruangan itu. Kami kita, enggak di halaman itu, di sela-sela itu, antara ruangan yang situ dengan itu, gudang itu. Ya, kita rame di situ. Sempat juga mengevakuasi barang-barang ya? Nggak sempat. Jadi anggota bawa apa? Racun api, coba mau padamkan, kalau di atas nggak dapat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara sumber api diduga karena arus pendek listrik di salah satu ruangan KPUD Labura. Pasca kantor Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara terbakar, seluruh berkas dan data pemilu legislatif tahun 2024 ikut juga terbakar. Beginilah kondisi gedung kantor Kesekretariatan KPUD Labura pasca terjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan. Akibat kebakaran terlihat logistik kebutuhan petugas Pantarli yang akan didistribusikan ke PPS Kabupaten Labuan Batu Utara masih tertumpuk di halaman kantor KPUD Labura. Akibat cepatnya api membakar bangunan tersebut, seluruh perabotan dan barang elektronik yang ada di dalam gedung rata dengan tanah dan tidak ada yang dapat diselamatkan. Bahkan berkas dan data pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu juga ikut terbakar. Divisi Sisdik Farmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Utara, Robi Effendi Huta Galung, saat kejadian kebakaran sedang melakukan monitoring Pantarli di Kabupaten Labuan Batu Utara menjelaskan, meskipun berkas dan data pemilu tahun 2024 ikut terbakar, namun setiap tahapan pemilu, KPUD Labura selalu mengirim data ke KPU Provinsi dan KPU RI, sehingga data tersebut masih tersimpan pada 2 instansi tersebut. Kita biarkan dulu bapak-bapak kepolisian melakukan pendataan apa yang hilang, apa yang kerugian. Tapi sejauh ini kami melihat logistik yang mau dibagikan ke Pantarli masih aman, yang di tanah lapang itu. Kami pikir setiap ada tahapan keputusan dan rekaman lainnya, teman-teman KPU Kabupaten Kota ada mengirim link file. Mudah-mudahan data rekaman ada di provinsi perihal yang seperti itu. Berarti kondisi aman ya? Ya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di kantor KPUD Labura tersebut. Ya, saudara, ekshumasi seorang prajurit almarhum Letu Laut Eko Damara yang ditemukan tewas usai disebut bunuh diri di pos taktis Satgas Pamtas Mobile RI Batalion Infanteri 7 Marinir di distrik dekat Yahu Kimo, Papua Pegunungan, kemarin siang dijaga ketat petugas.
Pelaksanaan ekshumasi ini dilakukan di Dusun Serbajadi, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sekaligus kampung halaman almarhum Letu Laut Eko Damara. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim forensik Rumah Sakit Polda Sumatera Utara, dibantu tim TNI di Pemakaman Umum Dusun Serbajadi, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ekshumasi ini merupakan tindak lanjut pembentukan tim investigasi penyelidikan Mabes TNI setelah keluarga almarhum meminta dilakukan otopsi karena ditemukan sejumlah kejanggalan pada jenazah almarhum. Kasat Lidkrim Mabes TNI Kolonel POM Jeffrey Purba mengatakan hasil dari proses ekshumasi ini nantinya akan disampaikan kepada penyidik Mabes TNI dan akan diketahui penyebab meninggalnya Letnan 1 Laut Dr. Eko Damara. Kematian sang prajurit dibantah oleh pihak keluarga bukan karena bunuh diri, dengan banyaknya kejanggalan dan video ketika jenazah dibuka serta adanya luka lebam dan sulutan rokok di tubuh jenazah. Kejanggalan tersebut tentu saja membuat keluarga merasa tidak terima dan meminta kepada aparat kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kematian almarhum. Ya, permohonan kita yang kita sampaikan kepada Panglima TNI itu dikabulkan dan dilaksanakan hari ini. Ya, walaupun kami tahu bahwa autopsi ini, ya, ini adalah awal dari penyidikan dan akan masih dilakukan lagi hal-hal yang lain. Ya, jenis senjata, ya, jarak tembak dan senjata milik siapa. Jadi kami harapkan dokter forensik bisa bekerja sebaik mungkin dan seobjektif mungkin dan profesional. Pihak keluarga berharap agar tim forensik Polda Sumatera Utara bertindak profesional karena pelaksanaan ekshumasi ini merupakan tindakan awal guna penyelidikan kasus kematian Letu Eko Damara. Dari Kota Medan, pasca orang tua siswi protes karena anaknya tinggal kelas di SMA Negeri 8 Medan. Kepala sekolah menjawab bahwa proses penilaian sudah dilakukan sebagaimana mestinya melalui rapat Dewan Guru dan mengacu pada Permendikbud 2016 di mana ketidakhadiran menjadi poin yang sangat penting. Terkait protes orang tua siswi, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan menjelaskan bahwa siswi yang duduk di kelas 11 itu dinyatakan tinggal kelas karena ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 34 hari dalam setahun. Hal itu sudah melewati batas dari 10% maksimal ketidakhadiran tanpa keterangan selama setahun yang diterapkan oleh sekolah. Perinciannya pada semester 1 yang lalu, ketidakhadiran siswi tanpa keterangan sebanyak 11 hari dan semester 2 sebanyak 23 hari, ditambah izin dan sakit sebanyak 18 hari, sehingga total seluruhnya menjadi 52 hari. Kepala Sekolah Rosmaida Purba mengatakan untuk kehadiran efektif selama setahun yakni 266 hari, sehingga dengan banyaknya ketidakhadiran tanpa keterangan menjadi poin penting yang ditetapkan untuk tinggal kelas melalui rapat Dewan Guru Sekolah. Nomor 23 tahun 2016 butir E di pasal 10 bahwa kenaikan kelas peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidikan atau Dewan Guru di sekolah. Ini dia kelas 11 adalah kurikulum 2013. Jadi dengan demikian, kriteria kenaikan kelas ada 3 sesuai dengan Permendikbud itu. Rosmaida membantah bahwa sekolahnya melakukan korupsi dan pungli sebagaimana yang telah dilaporkan oleh orang tua siswi tersebut dan juga tidak ada sentimen pribadi hingga sang anak tidak naik kelas. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Sumatera Utara meminta Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan untuk meninjau ulang siswi yang tinggal kelas karena memiliki prestasi dan berkelakuan baik. Kepala Bidang SMA Disdik Sumut Basir Hasibuan mengatakan,
Dinas Pendidikan telah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan sejumlah guru pada minggu kemarin. Pasca viralnya orang tua murid yang tidak terima anaknya tinggal kelas. Basir menyebutkan bahwa keterangan dari pihak kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan tidak naik kelasnya siswi tersebut murni karena absen dan tidak ada hubungannya dengan laporan orang tua siswi tentang pungli dan korupsi ke Polda Sumut. Namun dalam proses pembinaan, Disdik melihat ada beberapa tindakan yang tidak dilakukan pihak sekolah seperti surat yang tidak diberikan kepada orang tua siswi terkait sejumlah absen yang terjadi, sehingga tidak diketahui sebab siswi tidak hadir. Selain itu, Disdik melihat bahwa siswi tersebut memiliki kelakuan dan kemampuan belajar yang baik, sehingga jika hanya berdasarkan absen saja, tidak bisa membuat anak tersebut langsung tinggal kelas. Dikatakan seharusnya siswi tersebut masih dapat dibina dan meminta sekolah SMA Negeri 8 untuk meninjau ulang ketidaknaikan kelas. Nantinya Kepala Dinas Pendidikan Sumut akan melayangkan nota peninjauan ulang ke sekolah SMA Negeri 8 Medan untuk ditindaklanjuti. Sikap di rapot semua baik, A dan B. Artinya ketika sikap dan nilainya tuntas semua, sesungguhnya kalau ada faktor ketidakhadiran, ini yang harus didalami oleh guru BK dan wali kelas. Nah, kenapa dia nggak hadir? Apa penyebab dia nggak hadir? Maka saya tanya, apakah ada pembinaan yang dilakukan? Ada Pak, tanggal 7 bulan 9 2023. Kemudian ada nggak peringatan diberikan ke orang tua? Jangan sempat anaknya tidak hadir lagi. Kalau tidak hadir nanti bisa nggak naik kelas. Ternyata itu tidak ada. Makanya saya bilang karena agak lemah dalam pembinaan itu, mohon ditinjau ulang kembali karena ini menangkut psikologi si anak yang tentunya di kelas sebelumnya juga anak ini tidak punya masalah. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendalami laporan orang tua siswi SMA Negeri 8 Medan atas dugaan adanya pungutan liar di sekolah tersebut. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tipikor tengah melakukan penyelidikan terkait laporan dari orang tua siswi berinisial MSF yang melaporkan pihak SMA Negeri 8 Medan atas dugaan pungli. Sebelumnya viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berinisial CI yang merupakan orang tua murid yang protes terhadap sekolah karena anaknya tidak naik kelas. CI menduga bahwa anaknya tinggal kelas akibat melaporkan pihak SMA Negeri 8 ke polisi atas dugaan pungli. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Rosmeida Purba, membantah adanya pungli di sekolah tersebut. Terkait laporan dugaan pungli tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini proses penyelidikan tengah dilakukan oleh Subdit Tipikor Polda Sumatera Utara. Laporannya sudah kita terima dan saat ini sedang berproses di tahap penyelidikan yang menangani Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Nanti kita lihat proses penyelidikan yang berlangsung saat ini. Tentu penyidik juga berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Kita akan lihat secara jernih permasalahan ini. Ini peraturan Menteri. Wali Kota Medan Bobi Nasution akan melakukan pengecekan terkait amblasnya jalan akibat proyek pelebaran sungai di kawasan Jalan Sampali, Kota Medan. Inilah video amatir warga memperlihatkan jalan di depan rumah warga amblas akibat terdampak proyek pelebaran sungai di kawasan Jalan Sampali, Medan. Proyek pelebaran sungai ini sempat mendapat penolakan dari masyarakat di hadapan Wali Kota Medan Bobi Nasution beberapa waktu lalu karena dinilai kawasan ini tidak pernah terjadi banjir. Warga memprotes karena jalan tersebut merupakan akses utama untuk melintas dan ukuran jalan yang kecil membuat kendaraan akan melintas di depan proyek tersebut tidak bisa. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan mengaku belum mengetahui informasi terkait amblasnya jalan depan rumah warga yang terdampak proyek pelebaran sungai di Jalan Sampali. Wali Kota menyebutkan akan mengecek ke Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan. Meski demikian, jika nantinya terbukti ada kelalaian dari pihak kontraktor dalam proses pengerjaan, Pemko Medan akan segera mengambil tindakan. Pak, setelah Sampali jalan Sampali Pak ambruk Pak karena proyek Pemko yang pelebaran drainasi itu pelebaran parit Pak. Ambruk kenapa itu? Nggak tahu kan?
Longsor Pak, longsor. Bangunan perintis dia ambles dia Pak. Oh, saya belum lihat, saya belum dari komentar Pak, saya belum. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, Polres Batubara terus gencar memberantas peredaran narkoba yang mengancam para generasi bangsa. Kali ini petugas berhasil menangkap 2 orang pengedar narkoba antar kabupaten. 2 pengedar narkoba berinisial F dan S ditangkap personil Satuan Narkoba Polres Batubara di Desa Sumber Makmur 50 Batubara. Penangkapan para tersangka berawal dari laporan warga yang merasa resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi kemudian melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik tersangka dan menangkap keduanya saat akan bertransaksi narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan elektronik, dan telepon genggam serta uang tunai. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara AKP Ferry Kusnadi mengatakan, kedua tersangka diketahui kerap mengedarkan narkoba di Batubara dan Simalungun. Mereka ini modusnya menjual di daerah wilayah kita dan wilayah Simalungun, ya, berbatasan langsung. Jadi transaksi mereka itu selalu sering di desa kita Sumber Makmur di Kabupaten Batubara dan di perdagangan. Jadi dari mereka berhasil kita amankan barang bukti berat lebih kurang 20 gram lebih. Jadi terhadap tersangka masih kita lakukan pengembangan untuk mengetahui dari mana asal-usul barang bukti tersebut. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap jaringan narkoba lainnya. Kepolisian Polsek Sunggal kembali menangkap residivis pencurian kendaraan bermotor di Jalan C. Braskata, Sunggal kemarin. Residivis ini telah berulang kali melancarkan aksinya di berbagai lokasi. Aksi curanmor pada sebuah kos di Jalan Abadi, Medan Sunggal terengkap kamera pengintai atau CCTV. Satu pelaku menunggu di luar pagar dan pelaku lainnya berperan sebagai pengeksekusi sepeda motor. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil melarikan 1 buah sepeda motor matic setelah berhasil membobol kunci sepeda motor tersebut. Korban merupakan warga Jalan Setiabudi Pasar 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medang Selayang, yang melapor ke Polsek Sunggal dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang merupakan residivis tersebut. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat menjelaskan, residivis ini telah berulang kali melancarkan aksinya di berbagai lokasi. Ia terlibat dalam kasus penggelapan sepeda motor dan telah bebas dari hukuman kurungan penjara pada tahun 2022 lalu. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah beraksi di 2 lokasi berbeda, yakni sebuah kos di Jalan Abadi Medan Sunggal dan parkiran ATM di Jalan Cempaka Medan Sunggal. Saat dilakukan pengembangan, pelaku melawan dan berusaha kabur, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kedua kaki pelaku. Ketika kembali di kos-kosan, memarkirkan kendaraannya di parkiran, kemudian tersangka datang bersama temannya langsung mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan kunci tip. Untuk tersangka kita juga lakukan tindakan tegas terukur kepolisian karena pada saat akan dilakukan penangkapan tersangka ini mencoba melarikan diri sehingga petugas diberikan tindakan tegas. Pak Kapolsek. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 buah kunci T dan 1 unit handphone. Guna untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHP pidana dengan kurungan penjara selama lebih kurang 9 tahun. Belasan pelaku kejahatan di jalanan mulai dari pencurian dengan pemberatan, kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga narkoba diringkus petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur dalam waktu 3 hingga 23 Juni 2024 dalam operasi Sikat Toba. Sebanyak 18 pelaku kejahatan jalanan di wilayah hukum Polsek Medan Timur hanya bisa tertunduk saat petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur memboyong mereka mengenakan baju tahanan. Belasan pria yang telah berstatus sebagai tersangka terlibat dalam berbagai aksi kejahatan jalanan
seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan berupa menjamret kalung emas milik warga, hingga pencurian dengan pemberatan dengan membobol rumah warga. Kapolsek Medan Timur Kompol Briston Napitupulu mengatakan belasan pelaku kejahatan jalanan ini dibekuk dalam operasi Sikat Toba 2024. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan 3 orang pengguna narkoba saat penggerebekan kawasan basis narkoba. Dapat kami jelaskan dalam pelaksanaan operasi Sikat ada 15 tersangka yang kita amankan dengan rincian di mana satu kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, yaitu pencurian kalung emas di jalan. Kemudian ada 6 tersangka kasus curanmor, pencurian sepeda motor, dan 8 tersangka pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri di rumah. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolsek Medan Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menegaskan akan terus mengintensifkan penindakan terhadap kejahatan jalanan yang kian hari semakin meresahkan masyarakat. Selalu mulus dalam beraksi, pelaku pencurian sepeda motor akhirnya ditangkap oleh polisi. Tersangka KA yang merupakan warga Jalan Perjuangan Kota Medan Sunggal ditangkap polisi akibat pencurian 1 unit sepeda motor milik pengunjung praktek dokter gigi di Jalan Bunga Melur 2, Kota Medan. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba melarikan diri hingga petugas Reskrim Polsek Sunggal terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap kaki pelaku. Pelaku sudah 8 kali beraksi dan baru ini tertangkap. Sementara 1 tersangka lain, BB yang bertugas mengemudi sepeda motor saat beraksi, kini masih buron. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan, dari tangan tersangka diamankan barang bukti pakaian yang digunakan saat beraksi, kunci letter T, dan sepeda motor matic yang digunakan pada saat beraksi. Adapun modus operandinya, ya tersangka bersama rekannya berboncengan, ya berputar melihat target yang akan ditargetkan. Kemudian tersangka kebetulan melintas di depan praktek dokter gigi tadi, melihat kendaraan korban terparkir di luar dan mengambil membawa pergi. Angka ini kami berikan tindakan tegas terukur karena pada saat melakukan penangkapan mencoba melarikan diri. Atas perbuatannya pelaku terjerat pasal 363 ayat 1 KE 4E KUHP pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 5 tahun. Akibat lupa mencabut kunci sepeda motor saat parkir, dalam hitungan detik komplotan maling berhasil membawa kabur sepeda motor milik pegawai toko roti. Ini dia malingnya nih. Dari rekaman kamera pengintai, terlihat 2 pelaku menggunakan sepeda motor datang ke parkiran toko roti Jalan Dr. Mansur Medan kemarin. Komplotan maling tersebut membagi tugas. 1 pria beraksi menuju sepeda motor dan langsung membawa kabur tanpa merusak kunci sepeda motor. Diduga pemilik sepeda motor lupa mencabut kunci motornya. Salah seorang pegawai toko roti Arya Andika mengatakan bersama temannya ia sempat melihat aksi pencurian tersebut, namun naas pelaku sangat cepat melarikan diri. Peristiwa terjadi saat salah seorang pegawai toko roti datang untuk bekerja dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Diduga buru-buru, korban lupa mencabut kunci sepeda motor. Arya Andika menjelaskan saat korban menyadari kunci masih lengket di sepeda motor, pelaku telah lebih dulu membawa kabur sepeda motor tersebut. Merasa dirugikan, korban telah melakukan laporan ke Polsek Sunggal. Korban ini baru datang dari rumahnya mau pekerjaannya ya kan bang. Rupanya dia lupa nyabut kuncinya. Selanjutnya ya saya datang terus membawa kabur keretanya doang gitu. Itu kami kejar sudah tidak dapat. Tahunya gimana bang kereta sudah tidak ada di tempat? Menyadari dia masih bawa lari, saya kejar sudah tidak dapat lagi. Berarti sempat nampak? Masih sempat nampak. Di malam ditindaklanjuti sudah dapat pelakunya. Oh, pelaku sudah ditangkap? Sudah bang. Berapa orang? Kurang lebih 4 orang. Terjadinya pencurian barang di sekitar lokasi toko roti tersebut sudah sering terjadi. Selain sepeda motor yang hilang, pada waktu berbeda juga pernah terjadi kehilangan handphone.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Saudara, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Gunung Sitoli mulai mengalami penurunan harga sehingga keadaan interaksi pasar kembali normal. Berbeda halnya pada beberapa minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu, banyak jenis kebutuhan pokok masyarakat yang sempat mengalami kenaikan harga. Namun setelah kini mulai normal kembali. Perubahan harga yang semakin normal itu terletak pada jenis cabai, bawang, dan sayur mayur maupun dipasok dari luar Pulau Nias. Salah seorang pedagang di Pasar Pagi Kelurahan Ilir Gunung Sitoli, Punia Boru Simanjuntak, mengatakan kondisi harga jenis bawang dan cabai semula sempat mencapai Rp60.000 per kilogram, tapi saat ini sangat jauh menurun hingga Rp40 dan Rp50.000. Dipastikan ketersediaan pasokan dari sejumlah daerah penghasil sayur dari daratan Sumatera yang kemudian dikirim ke Pulau Nias melalui penyeberangan laut mendorong kesesuaian harga kembali normal. Tapi itu pun nggak menentu harganya. Kadang kalau misalnya dari sana itu banyak, itu bisa murah. Tapi kalau udah dari sana ada kendalanya, terlambatlah kapal, ya kan, atau sedikit barangnya masuk, itu langsung naik ke atas. Kondisi saat ini? Kondisi saat ini normal, sudah turun sekarang. Membaiknya harga jenis kebutuhan pokok masyarakat ini diyakini menjadi jawaban atas keluhan seperti kurangnya pasokan, termasuk faktor agen langganan komoditi yang mengurangi volume distribusi kebutuhan di daerah kepulauan karena harus melakukan pemberataan pengiriman untuk kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan Sumatera. Produksi padi untuk tahun ini, khususnya di daerah Kecamatan Porsea dan Uluan Kabupaten Toba, telah melampaui target. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Toba, Amrol Sitorus kemarin mengatakan, sesuai data yang dihimpun dari para penyuluh pertanian untuk Kecamatan Porsea, hasil produksi panen padi di daerah tersebut dengan luas lahan 430 hektar yang ditargetkan sekitar 2.831 ton per tahun, namun setelah panen naik menjadi 3.000 ton lebih. Demikian juga untuk daerah Kecamatan Uluan dengan luas lahan 120 hektar yang terrealisasi sekitar 936 ton dari target 298 ton lebih. Jika pada tahun lalu produksi panen padi sekitar 6,3 ton per hektarnya, namun untuk tahun ini periode bulan Juni meningkat sekitar 7 ton. Amrol juga mengatakan peningkatan produksi padi hasil panen raya di Kecamatan Porsea dan Uluan tidak luput dari upaya penyuluhan dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk para petani. Meski masih belum sempurna, namun Dinas Pertanian Kabupaten Toba selalu melakukan upaya dalam peningkatan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Saluran-saluran pengairan supaya diperbaiki dan juga ada yang perbaikan ke sana ketersediaan air, karena sawah itu, padi itu yang utamanya adalah air harus tersedia, tetapi tidak mutlak harus banyak, tetapi pokoknya dia tersedia. Kira-kira seperti itu Pak yang bisa kita upayakan selain pendampingan penyuluhan yang rutin dari penyuluh kita di lapangan. Baik. Sebanyak 274 orang petugas pemutakhiran data atau Pantarli di pemilihan kepala daerah serentak Kota Sibolga tahun 2024 menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji 274 petugas Pantarli pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga langsung dipimpin oleh Ketua KPU Kota Sibolga didampingi 4 komisioner lainnya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Sibolga Afwan Nasution mengatakan kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Sibolga tidak terlepas dari peran serta petugas Pantarli dalam melakukan pencocokan data pemilih di Kota Sibolga.
Untuk itu, kepada seluruh petugas Pantarli Pilkada nantinya, ketika dalam menjalankan tugas pencocokan data, diminta harus bekerja sungguh-sungguh dengan langsung mendatangi masyarakat ke rumah masing-masing. Usai menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah janji, ke-274 orang petugas Pantarli kemudian selanjutnya mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Karena sehari usai pelantikan, para petugas Pantarli sudah diminta untuk bekerja melakukan pencocokan data pemilih di lingkungan kerja masing-masing. Dan kemudian kami juga mengharapkan kepada Pantarli betul-betul mendatangi rumah warga, mencocokkan KTP-nya, mencocokkan KK-nya. Apabila ada kekeliruan, ada kesalahan data pribadinya, bisa dilakukan perbaikan yang akan didaftarkan menjadi pemilih untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sederajat telah dimulai. Hingga memasuki hari kedua, sejumlah sekolah yang menjadi favorit kedatangan pendaftar bahkan mulai melebihi daya tampung yang telah ditentukan. Memasuki hari kedua pada Selasa ini, sejumlah pihak sekolah yang dikonfirmasi media menginformasikan kondisi pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dimulai sejak Senin kemarin, yang umumnya berlangsung dengan baik dan sangat lancar. Di SMP Negeri 1 Kota Gunung Sitoli misalnya, pada PPDB kali ini menyediakan kuota sebanyak 288 orang siswa yang menyesuaikan daya tampung atas ketersediaan fasilitas sarana prasarana, termasuk ruang belajar. Namun hingga hari ini ada mencapai 400 lebih pendaftar telah menyerahkan berkasnya kepada pihak panitia. Pendaftar umumnya masih jalur zonasi dan afirmasi, yakni calon siswa atau peserta didik yang baru saja menerima hasil kelulusannya pada ujian suaptif akhir kelas 6 tingkat sekolah dasar sederajat dalam wilayah zonasi sekitar Kota Gunung Sitoli. Sementara mengingat jumlah pendaftar yang melebihi daya tampung ini, pihak sekolah mengatakan nantinya akan melakukan seleksi sebagaimana ketentuan dari Kemendikbud. Jelas bahwa melihat kondisi pendaftaran baru hari kedua ya sudah melebihi 400 orang, sementara daya tampung kita 288. Tentu terjadi seleksi nanti di sini sesuai dengan peraturan, maka kepada adik-adik calon siswa baru yang tidak berkesempatan untuk diterima di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, jangan langsung patah semangat. Ya, tetap belajar bahwa masih ada sekolah di Kota Gunung Sitoli ini yang bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Sementara pihak orang tua yang mendampingi anak-anaknya menyampaikan sebelumnya telah melirik dan menentukan sekolah yang difavoritkan pada PPDB kali ini, termasuk prestasi yang diraih dari pembelajaran yang telah diberlakukan. Di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, jadi anak kita memang sudah lama ya keinginan untuk bisa masuk ke SMP Negeri 1 Gunung Sitoli karena mengingat rekam jejak sebelumnya yang memang sudah dapat informasi bahwa SMP Negeri 1 Gunung Sitoli merupakan salah satu SMP favorit bagi para calon-calon pelajar. Ya. Peserta didik baru tingkat SMP masih berlangsung hingga besok Rabu 26 Juni 2024 dengan jalur pendaftar afirmasi, prestasi, dan kepindahan tugas orang tua. Mengisi waktu libur sekolah, sebanyak 70 orang anak laki-laki mengikuti hitanan massal yang digelar oleh Puskesmas Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuan Batu Utara. Memasuki masa liburan panjang siswa sekolah, Puskesmas Bandar Durian gelar hitanan massal gratis diikuti 70 orang anak laki-laki dari 8 desa yang ada di Kecamatan Aik Natas. Hitanan massal digelar oleh Puskesmas Bandar Durian merupakan salah satu program kepada warga yang kurang mampu, terutama memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Salah seorang orang tua dari peserta hitanan, Emi Panjaitan, mengatakan sangat senang dengan adanya program hitanan massal gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kelurahan Bandar Durian. Senang kali lah ini Pak, daripada udah aku bilang sama anakku semangat, dan terkejut. Pulang dari sini cepat sehat kan Pak. Jadi kapan pemberitahuan itu Bu? Mau disunat anaknya Bu?
2 minggu yang lalu dia bilang karena apa uangnya kan di sini ada di apa kesehatan. Mana mau kasih tahu. Sementara itu, Kepala Puskesmas Bandar Durian, Lydia Ayu Panjaitan mengatakan bahwa hitanan massal yang digelar Puskesmas Bandar Durian merupakan inisiatif untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus menyambut jelang HUT Kabupaten Labuan Batu Utara yang ke-16 tahun. Diperingati tepat tanggal 21 Juli setiap tahunnya. Rangka menyambut ulang tahun Labura. Ada berapa anak yang di apa, Bu? Yang disunat, Bu? 70 orang. 70 orang ya, Bu. Itu dari desa-desa mana aja, Bu? Dari seluruh wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian, 8 desa. Dari 8 desa ya, Bu? Laga perdana mini soccer dalam menyambut HUT Bayangkara ke-78 untuk memperebutkan Piala Kapolres Sergai. PS Jurnalis Unit Polres mencukur habis PS Polsek Tanjung Beringin dengan skor 4-0 atas keunggulan PS Jurnalis. Berkat kemenangan tersebut, PS Jurnalis layak diperhitungkan untuk masuk sampai ke final. PS Jurnalis Polres Sergai menjadi satu-satunya klub di luar satuan fungsi jajaran Polres Sergai yang ikut pada turnamen perebutan Piala Kapolres. Laga perdana PS Jurnalis berhadapan dengan PS Polsek Tanjung Beringin ditandai dengan peluit dari wasit. Pertandingan dimulai dengan serangan awal yang dilesakkan tendangan gelandang Frankie Gultom, namun dapat dihadang pemain belakang Polsek. Serangan lanjutan dilakukan penyerang Budi Wijaya yang membuahkan gol perdana pada sudut kanan bawah penjaga gawang Kapolsek Tanjung Beringin, Tobat Sihombing. Gol kedua dan ketiga dilesakkan bek bertahan Fadli dengan julukan spesialis tendangan Roberto Carlos. Dan gol penutup dilesakkan oleh striker murni Surya Bakti Hasibuan. Kapolsek Tanjung Beringin AKP Tobat Sihombing mengakui kekalahan timnya dengan skor telak 4-0. Dan atas kekalahan tersebut, tim Jurnalis layak diperhitungkan dalam perebutan Piala Kapolres ini. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, Polres Sendang Bedagai menyelenggarakan turnamen soccer. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah mengalahkan kami dengan skor 4-0. Harapannya untuk Pers nanti ke depan gimana? Kami berharap Pers bisa menjuarai turnamen yang diselenggarakan oleh Bapak Kapolres. Andi Ebit selaku pembina tim mengapresiasi rekan-rekan atas pencapaian kemenangan tersebut. Berkat kemenangan ini, PS Jurnalis akan menghadapi laga melawan PS Staf Polres yang diperkuat Kapolres dan Wakapolres. Sekali lagi. Apresiasi kepada rekan-rekan dari PS Jups yang telah menggunduli PS Tanjung Beringin dengan 4-0. Itu sesuai prediksi dari para manajer dan sesuai arahan. Maka untuk itu kita minta kepada Pak Kapolres untuk memperhitungkan tim Jups nanti ke depannya. Karena kita juga akan, walaupun kita baru bermain pada tahun ini, tapi kita akan mencoba untuk memaju ke tempat yang lebih tinggi lagi. Saudara, lokasi wisata Huta Ginjang dengan keindahan alam, view dan panorama alam Danau Toba. Tempat ini menjadi lokasi favorit wisatawan untuk dapat menikmati keindahan Danau Toba di beberapa kabupaten sejauh mata memandang. Huta Ginjang menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga sekitar kawasan Danau Toba dan dari berbagai daerah. Menyajikan keindahan panorama Danau Toba, kawasan ini juga sangat alami dengan pemandangan indah Danau Toba yang sudah berusia ratusan tahun. Geosite Huta Ginjang yang berada di ketinggian kawasan geosite termasuk akibat meletusnya gunung berapi pada masa lalu, sehingga tanah muncul ke permukaan. Selain menawarkan nuansa keindahan pesona Danau Toba yang cukup indah untuk dinikmati pengunjung dan menjadi daya tarik tempat wisata, keberadaan objek wisata Geosite Huta Ginjang di Kecamatan Muara Tapanuli Utara mulai ramai dikunjungi wisatawan terutama masa libur sekolah. Sebagai destinasi wisata unggulan dan juga salah satu Geosite Geopark Caldera yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Berbagai sarana disajikan kepada pengunjung untuk dapat dinikmati hamparan Danau Toba dengan panorama terbaik dari puncak ketinggian Huta Ginjang.
Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Rabu 26 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Perakiwan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 26 Juni 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk di malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi wilayah Dairi, Karo, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas foto hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 24 Juni 2024 tidak ada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udranda Rolin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.